hamba dunia pada hakikatnya. Adapun orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mengikuti kemauannya dirinya sendiri, tidak mengikuti bujukan syaitan dan hawa nafsunya. Ya, pada hakikatnya kita masih menjadi hamba dunia, hamba makhluk. Kita belum murni menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa ya? Buktinya kita peraturan yang dibuat oleh manusia sangat kita takuti, sangat kita junjung tinggi apapun bentuknya. Baik terkadang peraturan itu bertentangan dengan kemauan kita atau tidak, ya kadang kita mengikuti. Tapi tak kala Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan, kita terang-terangan melanggar. Kenapa? Karena kurangnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kata dokter, minum obat, jangan minum ini, jangan minum itu, jangan makan ono, jangan makan ini. Patuh nggak kita? Patuh. Kata dokter. Ya, apapun kata dokter, ini contoh aja, sebagian kecil contoh. Apapun yang dikatakan dokter, kita pasti patuh. Tapi tak kala Allah yang berkata, yang menciptakan obat, yang memberikan penyembuh, yang memberikan penyakit, kita tidak dengerin. Ya, aqimus sholat, dirikan sholat, aglab, nggak didengerin tuh. Ya, puasa di bulan Ramadan, nggak didengerin tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang menggerakkan seluruh makhluk, Allah yang memfungsikan seluruh fungsi para makhluk, tapi kita cuekin. Kalau seperti itu pantas nggak kita mengatakan ana Abdullah, saya adalah hambanya Allah, pantas nggak? Ya enggak. Terkadang kita pun ibadah pun terkadang masih diiming-imingi dengan imbalan-imbalan. Pahalanya 27 derajat lah, ya nggak apa-apa. Ya dapat masuk surga lah, tanpa hisab lah, segala macam, ya nggak apa-apa. Itu ibadahnya para bocah kecil, bocah ledok. Kalau melakukan sesuatu butuh diupain. Kita udah gede, udah dewasa, ibadah mau pengen upah. Apa aja pikirannya pahalanya ada kagak, masuk surga enggak, hitungannya bagaimana, ribet amat. Ya terkadang kita seperti terjebak. Hal ini tidak bertentangan teman, levelnya harus ke tingkatan keimanan kita. Kapan kita bisa ibadah ikhlas kepada Allah? Kalau ibadah yang kita lakukan semuanya karena pahala, upah segala macam. Ya kalau anak kecil wajar, tong beli ini berapa, beli beras, rokok, upahin tuh biar semangat. Sejak kecil. Kita udah gede-gede, ya sudah lewat johor, pengen asar, dari maghrib meninggal dah. Masih aja apa kita lakukan, kita giro, kita gembira, senang, semangat kalau ada iming-iming imbalan pahala. Kapan kita mau berdewasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena pahala, imbalan. Kapan dewasanya ruh kita? Kapan dewasanya? Badan kita gede, ruh kita kontet. Kalau kita lihat satu-satu, ruh kita nggak ada yang gede, kontet semua. Badan doang mau gede-gede. Badannya gede, buat roh mah kontet. Ya. Badan semuanya rohnya pada kontet semua. Kenapa nggak diurusin rohnya? Kita sibuk mikirin jasad. Ya kita nggak disibukin ngurusin ruh. Dah kalau kita meninggal dunia, ruh yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad dimakan belatung, makan tanah, bau bangke, bau busuk. Jasad mah. Terus kenapa kita masih fokus mikirin jasad? Kalau toh memang akhir ujung-ujungnya jasad habis dimakan tanah dan belatung, cacing dalam kuburan. Yang perlu kita perhatikan adalah ruh kita. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruh kita
bersinar, bersih, wangi, suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Turunnya bersih, kembalinya juga harus bersih. Jadi masalah turunnya bersih, kita dilahirin bersih, kita takal kembali kotor, itu jadi masalah itu. Jadi masalah dah. Ya, dosa segala macam, hubud dunia, hubud jah, hubud mal. Jadi seorang mukmin yang sejati tidak akan mengikuti kemauannya. Coba sekali-kali kita hidup itu ikuti kemauannya Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintahnya di dalam Al-Qur'an, ikuti perintah Rasulullah di dalam hadisnya, diikutin. Dan kita hidup maunya semuanya kita. Nah, emang kita milik siapa? Badan kita milik kita. Kita hanya dipakai hak guna pakai, bukan hak guna milik. Milik Allah kita semua. Kita cuma digunakan hak pakai, hak guna pakai. Tuh badan pakai kata Allah buat ibadah, bukan buat makan doang. Kayak kubo. Nah, kubo kan ada. Kan kubo salah apa nih, saya kena kubo bawa. Iya, tuh badan dikasih sama Allah hak guna pakai buat ibadah segala macam. Makan ibadah kalau tahu ilmunya, tidur ibadah kalau tahu ilmunya. Kalau tidur mulu makan mulu, ilmu dari mana? Ya, kira makan, biro, ngaji ngantuk. Ya, ada di mana-mana itu Pak, semuanya begitu emang. Iya, di mana-mana dah. Coba dah, pernah lihat orang makan ngantuk gitu, makan ngantuk gitu? Enggak. Iya, enggak ada orang makan sampai ngantuk. Bisa-bisa nyebabnya kalau Bang Hidung Bang Raya. Iya, kalau ngadi dah, kalau orang ngantuk sering buat kita lihatnya udah apa udah sama orangnya. Belajar. Ya, wasaitonuhu, dan kita jangan mau ngikutin bisikan, bujukan setan. Jangan mau. Bagaimana kita bisa mengenal, misalnya kita ngabis dengan sering main bulu tangkis ya. Ya, tak kala kita ingin main bulu tangkis nih, kan kita lihat dulu musuhnya, kekuatan musuh, kelemahan musuh kita pelajari. Sudah tahu kita pelajari kekuatan kelemahannya, baru kita bisa bertanding dengan maksimal, tahu kelemahannya, tahu kekuatannya lembangan mana apa, sebelah kiri nyampe sebelah kanan semua macam tahu. Nah, bagaimana kita bisa menang melawan setan? Kita juga nggak kenal setan. Bagaimana bisa kita menang kita? Gak akan bisa menang kita melawan setan kalau kita nggak kenal setan. Kenalnya bagaimana? Apakah WA, Facebook, Instagram, bagaimana? Pelajari sifat-sifat setan yang ada di dalam Al-Quran. Pelajari sifat-sifat setan yang ada di dalam hadis. Pelajari juga tuh kitab Talbis Iblis, ya, kitab tipu daya setan dipelajari. Di kitab Ihya Ulumuddin juga ada tipu daya setan. Di kitab apa itu? Kasfu wa Tabyin Figuril Khalqil Ajmain, ada tipu daya setan itu kita pelajari. Ya, anehnya kita ngaji dari kita masih kecil sampai udah gede gini ngaji pikir naik ngajinya. Air diurusin, air yang sah, air segala macam, baik segala macam. Kapan naik-naiknya ngaji itu baik. Dari dulu sampai sekarang itu baik ngaji. Coba naik lebih tinggi lagi ngajinya. Kalau ilmu syariat, saya rasa semuanya sudah pada paham ilmu syariat. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir udah paham. Tapi ilmu batin ini nggak ada yang pada paham. Ngaji mah ngaji, zikir mah zikir, maulid mah maulid, ratib mah ratib, baca Quran, puasa hatinya masih pada dedegik, hatinya di dalamnya. Nah, kalau dedegik, ya hatinya masih pada kotor. Letaknya di mana itu? Sekarang habis sholat ngomongin orang, nunggu begini, habis sholat ngomongin orang. Lagi sholat nilai pakaian orang, bacaan orang nilai, kurang pasir, kurang bagus, ganti-ganti, berendang dari belakang. Ya Allah, Bang Cakra. Iya. Bagaimana kita kalau kita Allah Akbar, kita menghadap Allah, segala sempat itu mikirin gituan. Misalnya Bang Cakra lagi dihukum gantung, sempat nggak mikirin yang lain-lain? Ketakutan dia udah bikin fokus. Ya, kalau giliran sholat menghadap Allah kalah tuh. Apa pikiran masuk?
segala cabai naik lah, hujan, utang, kerjaan segala macam, bini marah segala macam, anak nangis, apa bi masuk pikiran itu? Ya kalau seperti itu bagaimana bisa ibarat kita berkualitas? Apa yang masalah? Yang masalah adalah ruh kudsi kita yang bermasalah. Selama ini kita hanya kutak-kutik masalah syariat. Masalah ruh, pernah nggak kita pelajari ruh kita ada berapa? Bagaimana cara membuka ruh itu biar ibarat kita masuk ke dalam pelung hati yang paling dalam, biar ibarat kita hudur kepada Allah, biar kita merasakan kehadiran Allah itu bagaimana caranya? Karena kan belum kita pelajaran itu, belum kita pelajari. Allah belum orang ada, orang ada susah. Iya, mana orang jaksa ribut mikirin pikir baik, air najis air anu. Iya, coba kali-kali cari guru yang bagus. Ya, kompakin seluruh kampung. Kami udah paham fikih, hadis sudah paham. Tinggal hati kami ini masih jelek. Bagaimana cara bersihinnya? Cari guru. Bersihin hati itu bagaimana? Kenapa ya? Karena cara membersihkan hati susah. Harus cari benar-benar orang yang bersih hatinya, yang sudah tidak ada sifat setannya, tidak ada hawa nafsunya, tidak ada egonya, udah bersih. Orang baru bisa membimbing kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'rafu syaitanu hatta yati'ahu la yubali bidunya hatta yazullu laha bal bainaha wa yatlubul akhirata. Adapun orang-orang yang tidak mengenal setan, orang itu pasti akan mengikuti setan, pasti. Ya, orang yang tidak mengenal setan pasti akan mengikuti langkah-langkah setan. La yuballi bidunya hatta yazullu laha bal bainaha wa yatlubul akhirah. Adapun orang-orang yang sudah mengenal setan, mengenal hawa nafsunya, mengenal egonya, mengenal segala sifat-sifat buruknya, pasti orang itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang berbunyi apa ya? Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Kita dalami diri kita, kita dalami diri kita. Kita ini makhluk yang istimewa, kita bukan makhluk sembarangan. Dunia diciptakan buat manusia, binatang diciptakan buat manusia, air, tumbuhan semuanya diciptakan buat manusia, matahari diciptakan buat manusia, bintang diciptakan buat manusia, bulan buat manusia, surga buat manusia, neraka buat manusia, jin buat budain manusia, setan buat budain manusia, bidadari untuk menghibur manusia. Jadi semuanya inti kehidupan adalah manusia. Oleh karena itu manusia makhluk yang luar biasa, enggak sembarangan, makanya ada peraturannya. Ini halal, ini haram, mubah, makruh. Kenapa? Karena diatur-atur, kita makhluk istimewa. Kita nggak sadar nih kita makhluk istimewa. Nggak sadar kita. Nah, di bawah larangannya agama banyak lah larangannya. Nggak tahu kita makhluk istimewa. Kalau kita punya motor sembarangan naruh nggak? Kalau kita punya motor mewah sembarangan dikasih stiker nggak? Kalau kita punya motor mewah gampang diorek-orek nggak? Ya kan kita jaga. Kenapa? Karena istimewa motor kita. Harley Davidson harganya berapa dulu? Harley Davidson. Coba dah, kalau dicolek-colek marah kita. Wah motor gue itu cakep. Ditaruh stiker. Nggak bisa. Kita jaga motor kita mahal, istimewa, nggak ada yang punya di Bekasi mah. Harley Davidson. Jaga. Kenapa dijaga? Karena istimewa. Begitu juga kita manusia, kita makhluk istimewa. Makanya banyak aturan-aturan yang harus kita penuhi, kita jalani. Kita makhluk istimewa, men. Tuh, men dah. Kita masuk istimewa makhluk, bukan makhluk abal-abal.
kambing, hewan, binatang bukan makhluk istimewa, itu masuk abal-abal. Makan apa? Silakan kambing makan, kawin semuanya lu udah kawin sono. Ya, bukan makhluk istimewa, kita makhluk istimewa. Kenapa kita membuat diri kita menjadi hina? Coba deh bayangin, kita udah dibuat istimewa sama Allah, kita sendiri yang menghinakan. Ya, sampai sini ayo coba kita sadar bersama-sama. Bahwasanya kita ini makhluk istimewa. Ya, kita lanjut. Adapun orang-orang yang sudah mengenal Allah, tak kala dia telah meraih dunia, dia lari dari dunia. Enggak betah orang kenal Allah sama dunia. Enggak betah. Ya, Pak? Iya. Enggak betah. Udah, kenapa udah kenal Allah? Ya pertama dia ibadah karena mungkin malu sama mertua, sama teman, mungkin ibadah sholat malu harus sholat. Lama-lama meningkat imannya, bukan malu lagi dah, jadi kebiasaan. Kebiasaan masih ada lagi tuh, pengen apa? Pahala. Udah malu pahala, semakin ibadah semakin bagus, dia menikmati rasa manis tak kalah beribadah. Yang dicari lagi bukannya pahala, lari ke surga neraka. Ibadah lagi bagus lagi, menikmati manisnya ibadah, yang dicari bukan surga neraka lagi, tapi Allah langsung dicari. Buat apa kita ibadah capek-capek, tonggang-tonggeng, sono kemari ditahan, sono kemari kita tahan hawa nafsu kita, kalau cuma ujungnya kita ibadah lari kepada makhluk lagi. Ya, coba sekali ibadah jangan ke makhluk, cari ibadah langsung yang menciptakan makhluk, langsung ibadah ke situ apa enak. Ya capek-capek ibadah dari masih kecil sampai tua, segala macam puasa, ini kita kita tahan, ini nggak enak. Ada cewek cakep, kata Allah jangan lihat dosa, menunduk, kan gini apa dulu ya? Tuh, ngantuk betul. Gini apa itu? Ya. Ngomongin orang enak, apalagi kalau yang ngomong ada orang yang kita benci nih, kena musibah kan enak banget ngomongin itu. Dilarang sama Allah, enak banget itu hati. Tapi segitunya kita ibadah, kita tahan dengan berbagai macam kesulitan, kepahitan, kita ibadah, masa ujung-ujungnya kita lari ke makhluk. Dari makhluk ke makhluk larinya ibadah kita. Sekarang diubah dari makhluk ke pencipta makhluk, ibadah kita udah enak. Kalau orang sudah ibadah karena Allah, lupa makan dul, lupa tidur, percaya nggak? Masuk akal nggak dul? Lupa makan, lupa tidur? Bisa, percaya. Yuk kita buktikan. Kita sedang mungkin sedikit bermasalah dengan badan kita, kurang sehat, mungkin Pak kurang sehat. Ya nggak punya duit, pusing juga kali. Tapi tak lagi Bapak sedang ngomong sama cewek kita yang kita sayangin, seger nggak? Lah seger dul, ya dul. Iya, beli baru kemarin dul, baru 2 minggu kali. Lah seger. Ya indah aja, enjoy aja. Lapar lupa, haus lupa, pusing nggak punya duit lupa. Saking enaknya ngobrol sama cewek kita. Itu makhluk yang kentutnya bau, keteknya bau. Itu makhluk, apalagi kita tak kala kita bermusyawarah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja masuk akal loh, masuk akal gitu. Iya, pernah ngalamin ya. Itu masuk akal gitu. Jadi masuk akal juga kepada Allah. Tak kalau kita khusyuk ibadah kepada Allah, lupa makan, lupa tidur, lupa makhluk, khusyuk ibadah kepada Allah, udah lupa semuanya. Kali ini nikmatnya ibadah kepada Allah, lupa udah semuanya. Yang ada hanya Allah. Ya kalau saya punya guru tuh aneh orangnya, kadang makan setahun sekali, 6 bulan sekali makan. Ibadahnya enak sama Allah, lupa makan. Ya ada juga di daerah Jawa tuh Mbak Malik, ya torikot Sajiliyah, ya lagi sholat jikir, tahu udah jikir be 5 tahun jikir be itu, gak makan tidur diem aja di masjid, para jamaah ngebarin nyolek, nggak macem-macem, dianggapin aja udah 5 tahun jikirin, bebas tuh dipegang 5 tahun itu. Pas sudah sadar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini si A mana, si B mana, baru mati Pak Kiai. 5 tahun ibadah nggak sadar udah, karena sedang
bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, gurunya Abah Lupi itu, Mbah Malik. Ya, saking hebatnya dia ibadah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa 5 tahun di gerak-gerak di masjid itu udah diem. Pas lagi sholat Jumat. Misalnya sholat Jumat ada yang azan ya, diam zikir. Azan udah selesai ini jadi imam-imam nih, Mbah Malik. Udah 5 tahun. Pas udah menahan baru sadar pas 5 tahun. Sadarnya hari Jumat itu juga, hari Jumat juga. Enggak sadarnya ibadah karena Allah hari Jumat, sadarnya hari Jumat. Misalnya ayo sholat Jumat lain, nah baru meninggal. Ini si A mana? Si B mana? Udah meninggal ya, udah 5 tahun. Pak ya si B zikir. Saking hebatnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa makan, lupa tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit makan, ya kita ya dul. Iya, dul. Iya, sampai juga gitu dul. Ya tak kala orang sudah mengenal Allah, ya yang dia cari bukannya surga, bukan neraka, tapi langsung Allah yang dia cari. Kangen kita ibadah capek-capek di dunia, pengen nyembah Allah, pengen tahu Allah modelnya kayak mana sih, zat yang kita sembah kayak mana sih, pengen tahu kita. Ya bukannya yang pengen tahu bidadari, enak kali bidadari ya, wah sekian ini wah pikirannya Victor. Ya imannya sampai ke bidadari doang sampainya. Fa ija hasolat lahu tarkuha. Tuh apabila dia udah sampai melakukan amal-amal baik, ya sudah bagus ibadahnya karena surga karena surga dan takut neraka, lahu tarkuha, ditinggalin itu surga neraka. Udah nggak pengen surga, nggak kepikiran neraka. Wattasilu bimaulahu aja wajalla, yang dia pengen cepet-cepet sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak dipikirin surga, mau dipikirin sama dia, neraka nggak dipikirin. Yang dia pikirin bagaimana bisa sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pikirkan itu para awliya Allah aja ada yang di dalam hatinya. Jadi fokus hanya Allah Subhanahu wa taala. Yahlisu ibadatuhu lahu fi jami'i awqati. Maka kuncinya agar kita dapat mengenal Allah yang pertama ya ada ikhlas dalam beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi mau dianggap bocah kecil yang ibadah karena imbalan upah. Udah gua punya ibadah putih Bang Cakra, masih beri ibadah ngelapin upah. Fi jami awqati, pada setiap keadaan kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama'a qalahu ajal wa jalla, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah aku perintahkan kamu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ibadah yang ikhlas. Tidak aku perintahkan kamu sholat, zakat segala macam kecuali harus kamu kerjakan dengan ikhlas. Ya. Da'at kasirka bil halqi wahidil haqi aja wa jalla huwa khaliqul asya'a jami'iha biyadihil asya'a bijami'iha. Tinggalkanlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa syiriknya? Bil khalqi, dengan makhluk. Ya, tinggalkanlah syirik kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tinggalkanlah syirik kita yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau kita ngobrol nyaman gak ngobrol? Main bulu tangkis nyaman tuh. Sampai jam 9 sampai pagi Pak ya. Nyaman. Ya, main HP, main game legend itu tuh enggak paham saya itu. Ya, itu tuh Pak, gitu Pak tuh saya enggak paham tuh dunia apa itu. Saya bingung. Ya itu betah buat mainnya tuh. Betah buat ngurumpi ngobrolin keburukan orang, betah buat itu. Giliran sholat
imam lama sedikit dihem tuh begitu tuh ada tuh karena mimpin sholat ya biasanya sholat baca surah panjang didehemin ya ini orang ya didehemin kita lagi baca surah yang agak panjang itu didehemin kepanjangan tanya saat kepanjangan lu gak benar Allah lo ya pengen nyari duit baik kita mati aja ngadep Allah dicuekin Allah ntar mah. Ya jadi jangan kita menserukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Esakan Allah Subhanahu wa taala huwa khaliqul asya, dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Biyadihil asya'a jami'iha. Di tangan Allah lah segala sesuatu. Di tangan Allah semuanya, bukan tangan makhluk. Ya talibul asya'a, wahai orang yang menuntut dunia, bukan menuntut Allah Subhanahu wa taala. Ma anta akilun, lu punya akal yang sehat enggak? Karena saya berkuliah gitu. Ya orang-orang yang sibuk cari dunia belum cari Allah. Ma anta akilun, kamu punya akal sehat enggak? Sempurna enggak akal kamu? Apa kata hal syai'un laisa huwa fi hana iznillahi taala? Adakah di alam dunia ini yang bukan milik Allah? Ada enggak di alam dunia ini yang bukan milik Allah? Semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, kenapa kita ribet mengejar dunia? Allahnya enggak kita kejar, kita cuekin. Yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah yang kita cuekin? Kalau kita masuk ke sebuah perusahaan ke PT, kalau bosnya kita cuekin, kira-kira kerja kita langgeng enggak itu? Bos kita cuekin, itu bos besar kita cuekin. Ya, aku mau kerja. Ya aku mau kerja aja udah, bos cuekin mau ngapain kayak bos segala macem. Kira-kira langgeng gak kalau bos kita cuekin? Kira-kira ini Bang Cakra. Iya. Udah lama kalau kita udah deket bos besar ya, bilang bos maaf, permisi saya mau kerja ini, udah kerja udah gak usah kerja, lu mau ngumpul aja sama gue sini ngopi-ngopi. Tuh ada makanan, pisang goreng Bang Cakra ya, rokok. Oh mantep, udah sini aja nggak usah kerja ya, yang bawaan kerja lu nemenin saya aja dah ngobrol. Enak gak Bang Cakra? Lah enak tuh kan, nggak mau enak sih, maunya capek-capek mikirin dunia. Coba deketin Allah, kenal sama Allah. Dunia suruh menghamba-hamba kepada kita. Dunia jadi hamba si bedul loh. Dunia berdatang semua. Apa nanam tumbuh, bisnis apa lancar. Ya tuh, kambing dipegang langsung beranak dulu. Wah, anjur bener. Kalau lu udah ridho nggak bisa. Anjur. Apa yang mustahil bagi Allah? Kalau lu udah ridho mah itu. Jadi kalau orang udah kenal Allah ridho, dunia suruh tunduk. Artinya apa? Artinya apa? Di bisnis yang jalanin berkah, lancar, maju, berkembang pesat, tentunya numpuk-numpuk. Kalau lu udah ridho, tunduk dunia. Ya sedikit bikin modalannya dulu, modal 100.000 ya jadi miliarder untungnya, nambah lagi. Allah udah ridho, dunia tunduk, nggak mandang kita modalnya 100.000, 50.000. Kalau udah ridho mau berkembang kayak ketombe, kayak bang Jata berkembang, udah gak usah ribet. Kalau lu ridho mah jadi apa bisnis maju, miara apa hidup, berkembang biak, semuanya berkembang biak. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, maju, dunia suruh tunduk sama kita. Apa yang bingung kita, duit banyak mau diapain? Masjidnya udah megah, pada orang jompo udah kewalahan nanggapin duit kita Bang Cakra. Ya, mana coba dah, bingung kita ngatur duit ini. Mana lagi nih orang miskin, mana orang miskin? Gak ada yang miskin, kayak semua kita beri duit segala macam. Kewalahan kita Bang Cakra. Kalau udah ridho, kasih dunia kita kewalahan, kita berusin dunia. Yang ada kita gedek sama duit. Pernah nggak gedek sama duit? Saya pernah gedek sama duit. Ya gue mau begini orangnya, tipe duit 100.000 orang nyari apa main jual-jualiman, main tipu-tipuan, begini doang ini. Ampun dah. Ya kalau Allah sudah ridho, ya apapun bentuknya usaha yang kita lakukan akan berkembang. Dunia akan tunduk di bawah tapak kaki kita. Jangan kan dunia, malaikat tunduk dul. Malaikat tunduk. Malaikat tunduk kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelayan malaikat.
Ya kalau pelayannya orang mah biasa, butuh duit. Ya kalau badannya gede, kalau ketemu yang gede lagi dipukul jengker. Nah, tapi kalau yang jadi burgidar apa jadi tangan kanan kita malaikat, saya berani nganuin, iblis gue ngeri. Itulah kalau bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang imannya melebihi malaikat, maka malaikat menjadi para pembantunya. Kita yang percaya, cobain aja dah imannya tinggiin. Buktiin nanti kalau iman sudah tinggi, sudah bagus imannya. Ya kita lagi pada tahajud ada yang minta aksesnya juga banyak lah. Ya assalamualaikum, salam. Apa minta izin ya jadi pembantu lah, nggak digaji nggak apa-apa. Itu bang Jakra pernah gitu. Enak. Iya. Enak bang Jakra, lu enak kan temen anu. Dari awalnya jungkir balik nyungsep. Itu dari awalnya gitu. Capek, susah, dihina orang segala macam. Wah alam bisawab. Ya akhirnya kita membaca suatu Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita petunjuk, Allah hilangkan nafsu kita, Allah hilangkan sifat-sifat setan kita, Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, akhir kalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah semuanya, sebelum kita berdoa, saya selaku ketua majelis mengundang untuk para jemaah besok malam di kediaman kami ini ada acara tasyakuran sekaligus maulid, agar kiranya jemaah semuanya besok bisa hadir. Mudah-mudahan kita minta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir untuk mengikuti acaranya, dan juga untuk para jemaah semua.